I'm gonna fuck you up. Halo smart people, gimana kabar kalian? Apakah kalian suka makan kadal? Kembali lagi bersama channel yang sangat sepi sekali. Terbilang angker, cocok banget channel ini dibuat pengganti jejak si Tukul. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Nobody, Tidak Badan, dirilis tahun 2021. Inti dari film ini, kita akan diperlihatkan perubahan atmosfer pria lugu, lucu dan goblok berubah menjadi pria beringas haus akan darah. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Berkisah tentang tokoh utama, kepala keluarga bernama Hans Mansell yang memiliki rutinitas kehidupan monoton dan mengalami midlife crisis. Setelah bangun tidur, dia berolahraga, bikin kopi, sarapan, tak lupa ketinggalan truk sampah, berangkat kerja, pulang, dan begitu saja seterusnya. Di suatu malam ketika lagi enak-enaknya tidur, ada pasangan perampok yang masuk ke dalam rumah Hutch. Perampok tersebut bersenjatakan pistol, sedangkan Hutch mengambil stick golf untuk menghajar mereka. Ketika anak pertama Hutch berhasil membekuk salah satu perampok, dengan serentak dia menyuruh ayahnya untuk menghantamnya. Namun apa yang terjadi, tiba-tiba Hutch mengurungkan niatnya untuk menyerang dan menyuruh anaknya melepaskan perampok tersebut. Let him go, son. Wah, ada apa nih? Tak lama kemudian datang pihak dari kepolisian untuk meminta keterangan. Mendengar keterangan dari anak laki-laki Hutch, polisi sangat menyayangkan perbuatan dari Hutch yang melepaskan perampok tersebut. Keesokan paginya suasana di rumah menjadi canggung akibat kejadian semalam. Terlebih lagi anak sulungnya yang mengsatir ayahnya akibat kecewa kepadanya. Bukan hanya anaknya, tetangganya pun juga ikut merosting Hutch pasca kejadian perampokan tadi malam. Could use the exercise. Untung pantat Hutch sudah di-upgrade, jadi tidak mudah tersinggung. Di tempat kerjanya juga Hutch mendapat perlakuan yang sama oleh Charlie, adik dari istrinya, yang sangat meremehkan Hutch. Sampai-sampai dia memberikan pistol untuk Hutch berjaga-jaga. Dan juga Hutch bertemu ayah mertuanya yang ingin menjual perusahaannya kepada Hutch agar dia bisa menikmati masa pensiun, tetapi karena harganya yang mahal, membuat Hutch meminta waktu untuk mengumpulkan cuan. Waktu jam istirahat kerja, Hutch kembali ke ruangannya dan melakukan rutinitas setiap harinya, yaitu berbicara kepada seseorang di radio. Entah siapa itu orangnya, akan tetapi itu adalah orang yang misterius. Ya jelas dong, bahwasanya orang di radio tersebut mengetahui masalah perampokan di rumah Hutch. Dan Hutch menceritakan kronologi sebenarnya, kenapa Hutch tidak menyerang perampok tersebut. Ternyata Hutch menganalisa lebih dulu bahwa perampok tersebut tidaklah berbahaya. Mereka hanya terdesak masalah ekonomi. Itu terbukti seberapa amatir mereka dalam merampok. Dari pistol yang kosong pelurunya dan hanya mengambil uang beberapa dolar saja. Tapi yang bikin saya tercengang, Hutch ini bukanlah orang sembarangan. Terbukti dia mampu menganalisa hal-hal kecil sebelum bertindak. Instingnya seperti pembunuh bayaran. Sepulang kerja, Hutch ingin menjenguk seseorang yang istimewa. Selain punya keluarga, Hutch juga mempunyai ayah yang dititipkan di panti jompo. You don't look okay. Sepulang dari panti jompo, Hutch kembali ke rumahnya, di mana semua bersiap-siap untuk menyantap hidangan makan malam. Namun tiba-tiba anak perempuan Hutch melapor kepadanya bahwa gelang kucing kesayangannya hilang. Apa mungkin ikut dicuri perampok kemarin? Seketika raut wajah Hutch berubah menjadi serius. Lalu dia kembali keluar, entah apa yang dia ingin lakukan. Ternyata Hutch mengambil senjata api untuk mencari tempat tinggal perampok kemarin. Dan nih Hutch, perkara gelang kucing langsung mode serius. Hutch mencari informasi perampok tersebut dengan menanyai beberapa tempat tato, karena Hutch hafal gambar tato perampok tersebut. Hingga sampailah dia di tempat tukang tato terakhir,
yang pernah menato perampok tersebut. Ketika di dalam, Hutch mendapat perlakuan tidak menyenangkan dan intimidasi dari para penghuninya. Namun Hutch tidak takut sedikit pun. Namun ketika salah satu orang tersebut melihat tato di lengan Hutch, dia pun seketika ketakutan dan mengatakan, "Terima kasih atas jasamu, Pak." Langsung orang tersebut masuk ke sebuah ruangan dan mengunci rapat-rapat pintunya. Thank you for your service. Gila, sampai segitunya loh. Melihat tingkah laku temannya yang aneh, semua penghuni di sana juga ikut ketakutan terhadap Hutch. Dan pada akhirnya mereka mengasih tahu lokasi tempat tinggal perampok tersebut. This person. Tak butuh waktu lama, Hutch segera menuju ke rumah perampok tersebut dan langsung membogem perampok tersebut yang merupakan sepasang suami istri. Lalu Hutch menodongkan pistol ke arah suaminya dan menanyai di mana gelang kucing milik putrinya. Namun keduanya mengatakan tidak mencuri gelang kucing anak Hutch. Hutch yang sedikit lagi menekan pelatok pistolnya, seketika mengurungkan niatnya ketika mendengar tangisan bayi. Ternyata Hutch juga masih mempunyai hati. Lalu Hutch pun pergi dan menonjok-nonjok tembok untuk meluapkan emosinya. Akhirnya Hutch kembali ke rumahnya dengan menaiki bus. Namun ketika di tengah perjalanan, bus yang dinaiki berhenti karena beberapa pemuda bandel. Bukannya merasa takut, Hutch malah tersenyum licik seakan-akan mengatakan dalam hatinya, akhirnya ada samsak tinju untuk menyalurkan kekesalan yang telah terjadi. Hutch perlahan-lahan jalan melewati mereka dan menyuruh sopir bus untuk keluar terlebih dahulu. Dan setelah itu, I'm gonna fuck you up. ya, kita akan diperlihatkan kebrutalan Hutch dalam bertarung meskipun lawan 5 orang. Dan ketika semua terkeok, ada satu yang terluka parah akibat ulah Hutch, di mana dia tidak bisa bernapas sehingga Hutch memberi napas dengan melubangi kecil tenggorokannya, lalu menancapkan sebuah sedotan. Ngeri nggak tuh? Sepulang di rumah, Hutch disambut oleh istrinya yang khawatir melihat keadaannya. Segera sang istri mengobatinya. I miss you. Adegan berpindah kepada seorang mafia Rusia yang sedang asik berjoget TikTok bernama Yulian. Setelah turun dari panggung, Yulian menemui rekan bisnisnya, yang ternyata rekan bisnisnya sedikit tidak yakin menitipkan uangnya kepada Yulian. Terlebih lagi dengan aksinya joget seperti menghilangkan wibawanya sebagai pemimpin. Jadi si Yulian ini mafia yang tugasnya menyimpan uang rekan bisnisnya, bro. Ya kayak sejenis gitulah, kayak dia itu bagian bankernya. Mendengar pernyataan tersebut, Yulian segera menarik salah satu pengunjung dan langsung menggepreknya di hadapan rekan-rekannya agar mereka yakin kepadanya. Tak lama kemudian Yulian mendapat kabar bahwa adiknya sedang sekarat di rumah sakit. Segera dia menuju ke rumah sakit. Melihat adiknya yang sekarat karena luka vital yang dialaminya membuat Yulian emosi, lantas dia menginterogasi temannya siapa pelaku sebenarnya. Dan ternyata salah satu dari mereka mendapatkan identitas pelaku. Tidak lain tidak bukan adalah si Hutch. Keesokan paginya, Hutch mendapat telepon dari orang yang biasa berkomunikasi dengannya di radio. Bahwasanya beliau mengatakan bahwa Hutch mendapat masalah besar karena telah mengajar adik Yulian. Lalu beliau memberi alamat seseorang yang tahu informasi lengkap tentang Yulian. Hutch segera mendatangi orang yang dimaksud temannya di telepon, dan sepertinya Hutch sudah mengenal orang yang sedang dicukur tersebut. Masa lalu Hutch sedikit terungkap bahwa dia sepertinya pernah bekerja sebagai pembunuh bayaran di masa lalu. Lalu Hutch menanyakan tentang Yulian Kuznetsov kepada orang tersebut, dan orang tersebut memberikan data diri dari si Yulian, yang intinya Yulian adalah orang yang sangat mengerikan. Namun Hutch nampak seperti tidak menyesali perbuatannya, terkesan santai lah. Di lain sisi, Yulian juga menyuruh asistennya untuk mencari informasi yang lebih jauh tentang Hutch.
Lalu asistennya menelpon temannya yang bekerja di divisi pengarsipan negara untuk membantunya mengirim informasi tentang Hutch. Ketika temannya mengirim data lengkap dan kasus-kasus dari Hutch, seketika raut wajah wanita ini berubah, lalu dia memberikan datanya kepada Julian dan langsung mengundurkan diri tanpa dibayar. Gila, sampai segitunya bro. For you much. Setelah mendapat infonya, ternyata Julian bergerak lebih awal dari Hutch, di mana dia mengirim pasukannya untuk mengepung rumah Hutch. Hutch yang mengetahui rumahnya telah dikepung, segera menyuruh keluarganya untuk berlindung di sebuah ruangan rahasia dan mengatakan jangan panggil 911. Don't call 911. Hutch pun membabat satu persatu pasukan Julian dengan sangat sadis. Tapi aksi tersebut berhenti ketika Hutch terkena serangan listrik. Akhirnya Hutch dimasukkan di bagasi mobil dan akan dibawa ke markas Julian. Ketika di tengah perjalanan, Hutch berhasil membuka borgol di tangannya, lalu mengambil tabung gas pemadam kebakaran dan mendobrak dari belakang, lalu menyemprotkan tabung tersebut hingga terjadi kecelakaan maut. Akibat kecelakaan tersebut, asisten kesayangan Julian harus meregang nyawa. Hutch pun segera berlari kembali ke rumahnya untuk menjemput keluarganya. Dan terkagetnya sang istri melihat mayat bergeletakan di rumahnya. Lalu Hutch menyuruh istri dan anak-anaknya untuk mencari tempat yang aman, sedangkan dirinya akan membereskan masalah ini. Hutch kembali masuk ke rumahnya untuk mengambil sisa hartanya yang selalu dia sembunyikan, yaitu beberapa emas batangan. Sepertinya itu dia dapatkan ketika masih menjadi pembunuh bayaran di masa lalu. Setelah mengambil semua, Hutch segera membakar rumahnya untuk menghilangkan jejak. Di lain sisi, Julian juga mengirim beberapa orang untuk membunuh ayah Hutch yang berada di panti jompo. Dan ternyata terkejutnya saya bahwa ayah Hutch tidak kalah gila juga darinya. Itu terbukti ketika salah satu orang suruhan Julian menodongkan pistol. Ayah Hutch ketika bangun lalu menahannya dan membalasnya dengan tembakan shotgun. Adegan berpindah kepada Hutch di mana dia ingin membeli perusahaan mertuanya dengan emas batangan. Ayah mertuanya begitu senang melihatnya, berbeda dengan adik iparnya yang tidak begitu senang perusahaan ayahnya dijual. Lalu dia ingin memberontak, tapi dengan sekali pukulan Hutch langsung mencret dan pada akhirnya mereka semua sepakat. Di lain sisi, Julian mengetahui bahwa Hutch sulit ditangkap. Lantas dia mengirim sebuah pasukan yang dia miliki untuk menangkapnya. Sedangkan Hutch mempersiapkan jebakan dan semua persenjataannya di tempat pabriknya sekarang. Setelah itu Hutch bergerak lebih awal dari Julian, di mana dia pergi ke tempat Julian menyimpan uang jutaan dolar, membantai semua penjaga sendirian, lalu membakar uang Julian hingga habis tak tersisa. Tak hanya di situ, Hutch juga langsung mendatangi klub milik Julian dan menonton Julian goyang TikTok sambil makan hidangan dengan santai. Buset gak, santuy sekali, gak ono wedi-wedine blas. Julian yang menyadari kedatangan Hutch seketika menghampirinya bersama kroco-kroconya. Ternyata Hutch bukanlah orang yang cuma modal berani, tapi gak mikir ke depannya. Faktanya, di balik sifat kalemnya ada ranjau di tangannya. Julian pun mau tidak mau harus menuruti keinginan Hutch untuk ngobrol empat mata. Dari percakapan tersebut menuturkan bahwa Hutch telah membakar semua uang Julian, di mana Julian langsung emosi mendengarnya. Hutch juga ingin mengajukan perdamaian dan menyuruh Julian kembali ke jalan yang benar. Lalu dia pergi. Jelas Julian tidak menerima begitu saja. Lantas dia mengejar dan menembaki Hutch. Hutch yang cerdas dan berpengalaman membiarkan mereka mengikutinya hingga sampai di pabriknya. Ketika Hutch mulai terpojok, datanglah ayahnya dan orang yang di radio menyelamatkannya. Hey, Haji! Remember what I said? Because I wouldn't come save your white ass? Well, here I fucking am! Dad? Nampak ayah Hutch sangat kesenangan karena ingat dengan masa lalunya yang penuh adrenalin. Satu persatu pasukan Julian dibantainya dan kita akan melihat kekompakan dari mereka bertiga.
hingga semua pasukan Julian habis dan menyisakan Julian seorang. Lalu dengan gagahnya Hutch membawa tameng anti peluru yang diikat ranjau di depannya dan meledakkannya tepat di depan Julian. Setelah kejadian semua selesai, Hutch pun ditangkap polisi dan dia diinterogasi oleh polisi. Namun ketika dua polisi tersebut mendapat telepon, seketika raut wajahnya berubah seakan-akan mengetahui identitas Hutch, lalu melepaskannya begitu saja. 3 bulan kemudian, Hutch bersama istrinya sedang mencari rumah baru dan mulai hidup dari awal dan bahagia. Tamat. Jika kalian masih bingung tentang siapa Hutch sebenarnya, tapi di film pun tidak begitu dijelaskan dengan detail sih. Tapi scene yang menceritakan kalau Hutch ini seperti pembunuh bayaran, ada sih, tapi kayak bayaran yang dipekerjakan pihak pemerintah gitu, seperti agen rahasia gitu loh. Jangan lupa like, subrek, seharga agar saya semangat membuat video di YouTube, biar channel saya juga nggak sepi-sepi amat bro. Pesan yang kita bisa ambil dari film ini adalah jangan suka mengganggu singa yang lagi tidur. Saya Mr. P mengucapkan selamat berjumpa di video selanjutnya.